Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang politik yang merupakan bagian sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Apakah Islam punya pandangan terhadap politik ya? Maka perlu kita bahas. Yang pertama adalah kata politik ya. Kata politik ya berasal dari bahasa Yunani, polis, yang artinya adalah negara. Sedangkan dalam Islam, dalam literatur Islam kita dapatkan politik dalam bahasa Arab adalah as-siyasah. Siyasah artinya adalah menguasai, mengatur. Dan ini bahasa Arab asli ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kanat Banu Israel yasusuhum al-anbiya kulama halaka nabiyyun khalafa nabiyyun." Rawahu Bukhari dan Muslim. Kata yasusuhum, sasa yasusu siasatan, artinya bahwa dulu Bani Israel itu yang mengatur urusan kehidupan mereka adalah para nabi. Dan jika meninggal satu nabi maka akan datang nabi yang selanjutnya. Secara bahasa seperti itu. Dan kalau kita bicara politik maka tidak lepas dari bicara kekuasaan, bagaimana memperoleh kekuasaan dan bagaimana kemudian mengelola kekuasaan. Di dalam fikih, dalam literatur Islam juga maknanya kira-kira tidak jauh dari seperti itu, yaitu al-qiyam ala umuri ra'iyah bima yuslihuhu fi dunyahum wa ukhrahum. Bahwa yang namanya siasah itu adalah melakukan banyak hal untuk rakyat agar rakyat ini mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari mudarat, baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Maka bicara politik adalah tidak lepas dari bicara tentang Islam, kepemimpinan, kekuasaan, kemudian mengelola kekuasaan untuk kemaslahatan yang lebih luas. Maka sesuai dengan tujuan dari syariat Islam, yaitu tahqiqul masalih dan saddul mafasid. Tahqiqul masalih dan merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan dari segala mafsadah. Ini tujuan dari syariat. Dan bicara kekuasaan negara, ini sebuah sarana yang sangat efektif ya untuk menebarkan maslahat, untuk mewujudkan maslahat, sekaligus juga sangat efektif negara, kekuasaan untuk menghentikan segala keburukan. Maka dari situ para ulama kita dulu sudah menelurkan pemikirannya, seperti Imam Mawardi misalkan. Beliau punya kitab Ahkam Sultaniyah. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga punya kitab buku tentang pemerintahan. Ibnu Taimiyah juga bicara tentang siyasah asy-syar'iyyah, dan ulama-ulama kemudian juga banyak menulis tentang berkenaan dengan politik, tentang kekuasaan dan hubungannya dengan agama, hubungan dengan rakyat dan seterusnya. Untuk itu mungkin di antara kita ada yang
memang mempunyai kecenderungan untuk berpolitik atau berpolitik praktis ya. Tidak mengapa, ini bagian dari rangkaian Islam di dalam mewujudkan tujuan dari syariat yang sudah saya katakan untuk tahqiqil masalih, untuk mewujudkan kemaslahan yang seluas-luasnya dan untuk menghentikan keburukan seminim mungkin, bahkan juga sedini mungkin. Untuk itu aktivitas berpolitik perlu satu dhawabit ya, perlu aturan-aturan yang mestinya kita semua kaum muslimin hendaknya ketika masuk dalam ranah politik berpegang teguh dengan nilai-nilai ini yang sudah digariskan para ulama kita. Tentu yang pertama adalah dhawabit atau prinsip yang pertama harus pegang dalam kita berpolitik adalah al-iman bi syumuliyatil Islam. Berangkat dari keimanan bahwa Islam ini adalah agama yang komprehensif. Tidak saja dia bicara ritual, tidak saja bicara tentang akidah, keyakinan dan akhlak, tapi lebih luas dari itu bahwa Islam bicara tentang juga syariat dan kepemimpinan dan kekuasaan. Maka perlu yang kedua adalah karena ini adalah bagian dari Islam. Seperti dalam surah Al-Baqarah 208 Allah berfirman, "Udkhulu fis silmi kafah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah." Prinsip bahwa politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam, di mana Abu Bakar menjadi pemimpin, Umar menjadi pemimpin, dan para sahabat terbaik menjadi pemimpin politik ya di era kehidupannya. Yang kedua, prinsip yang kedua harus kita pegang ketika kita ingin mengarungi dunia politik sebagian di antara kita adalah tentu yang kedua adalah ikhlas ya. Mengharap bahwa ini adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari perjuangan untuk menegakkan Islam ya, di mana banyak syariat Islam yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali menggunakan sarana kekuasaan negara seperti undang-undang pidana, seperti zakat dan sebagainya, tentu tidak bisa ditegakkan secara personal tapi harus melalui negara. Maka memperjuangkan syariat Islam melalui upaya politik, tentu ini merupakan satu perjuangan yang harus dimulai dengan keikhlasan. Yang ketiga adalah iltizam bi syariah wa maqasidiha. Sebelum kita bicara tentang capaian-capaian politik, target-target politik, tentu yang pertama adalah kitanya sendiri, orang yang membawa bendera Islam dalam dunia politik harus memiliki iltizam, komitmen dengan syariat Islam itu sendiri. Tidak mungkin kita mencoba mensosialisasikan berbagai hukum Islam melalui dunia politik dan ingin mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun pribadinya tidak komitmen dengan syariat, kehidupan pribadinya, keluarganya tidak menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat. Yang keempat adalah iltizam bil mabda al-adalah, bahwa politik Islam tidak mengenal kesukuan, tidak mengenal warna kulit, tetapi pada prinsip pada keadilan, seperti yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wala yajrimannakum syana'anu qaumun ala alla ta'dilu. Dalam kondisi yang tidak nyaman pun, di mana banyak pihak yang menjadikan kita itu geram ya, marah, itu pun kita tidak boleh kemudian kejahatan orang kepada kita menjadikan, atau kebencian kita kepada orang menjadikan kita kehilangan dari nilai-nilai keadilan.
i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahkan ciri ketakwaan itu adalah ditandai dengan keberadaan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, baik untuk orang muslim maupun non muslim. Kemudian yang kelima, iltizam bimabda'i syura, bahwa politik Islam sangat konsisten ya, dengan syura, dengan musyawarah, Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang senantiasa dipandu dengan wahyu, adalah sosok pribadi yang suka bermusyawarah dengan para sahabat, seperti yang dinyatakan oleh Abu Hurairah bahwa aku tidak melihat orang yang paling banyak bermusyawarah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika hasil syura dianggap tidak baik pada perang Uhud, ya, di mana para sahabat terbunuh, tidak kurang dari 70 sahabat terbunuh dalam peperangan Uhud, yang dikambing hitamkan adalah syura oleh para munafikin. Namun Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menegaskan tentang prinsip syura ini dalam surat Ali Imran 169. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini kata-kata wasyawirhum fil amr. Tentu perang Uhud melalui proses syura dengan para sahabat, dan kemudian ada kesalahan di lapangan, maka terjadi kemudian kekalahan yang ditulis oleh sejarah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terluka. Namun kondisi yang seperti itu yang kemudian coba dicari, dimanfaatkan oleh orang munafik bahwa penyebabnya adalah syura, maka Allah menegaskan di surat Ali Imran 129, wasyawirhum fil amr. Wahai Muhammad, tetaplah kamu bermusyawarah dalam masalah banyak urusan dengan kaum muslimin. Musyawarahkan. Ini menegaskan prinsip syura bukan lagi sunnah, tapi merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim, siapa kita, untuk menegakkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan mencapai hasil yang baik. Bahkan Allah menegaskan kembali, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apapun hasil syura itu, fa idza azamta, apa hasilnya pun dari syura itu, fatawakkal 'ala Allah. Hingga kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para pemirsa sekalian, shaimin dan shaimat, prinsip yang keenam adalah tahliyatun bi akhlaqil fadilah. Orang-orang yang mencoba berjuang memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam melalui politik, ini harus tahliyatun bil akhlaqil fadilah, harus terus berusaha untuk berakhlak yang mulia, karena sosok yang bergerak di dunia politik itu menjadi sosok publik yang dilihat oleh banyak orang. Dia menjadi etalase politik Islam atau etalase Islam itu sendiri. Maka perlu para pemimpin negara, para pejabat negara yang membawa bendera Islam komitmen betul dengan masalah akhlak, karena ini yang langsung akan bisa dilihat oleh masyarakat kita, publik kita. Kadang-kadang Islam menjadi bahan celaan gara-gara para pejuangnya atau para politikus yang pejabatnya jauh dari akhlak yang mulia. Misalkan contoh akhlak zuhud ya, harus dikembangkan di ranah politik ini yang penuh dengan intrik, ya, penuh dengan uang, penuh dengan godaan. Ini perlu menjadi perhatian khusus bahwa para politikus, ya, ini para pejabat harus belajar zuhud. Ya, lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kekuasaan yang luas, namun hidup dengan kehidupan yang sangat sederhana, bahkan memilih cara hidup yang miskin. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar, juga demikian juga Utsman bin Affan. Bagaimana mereka setelah menjadi pemimpin
menjadi nampak pada mereka sosok yang sangat bersahaja, sangat miskin, sebaliknya sangat royal kepada masyarakatnya. Sifat wara, ya akhlak wara, kehati-hatian dalam mendapatkan harta juga hal yang mesti dicamkan oleh para politikus, ya, dimana di saat masyarakat banyak yang kurang, yang miskin, ya, dan kita lihat para pejabat hidup dalam kemewahan, ini juga menjadi celah yang sangat buruk bagi presiden, buruk bagi politik Islam. Demikian tausiah politik, ya, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, memberikan guidance, memberikan rambu kepada kita bahwa Islam tidak melalaikan politik, namun juga tidak menjadikan politik sebagai sarana untuk berbuat zalim, melalaikan rakyatnya, tapi justru menjadikan politik sebagai sarana berjuang dan memberikan mencoba mewujudkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi umat dan menjauhkan umat dari berbagai mafsadah dan mudarat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.